Pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 ini membuat sejumlah pihak kecewa. Berbagai persiapan telah dilakukan Biro Penyelenggara Haji dan Umroh. Sementara para jemaah calon haji sudah tidak sabar untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan untuk mendiskusikan pembatalan penyelenggaraan haji tahun ini, kita sudah bersama dengan narasumber, yakni ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Profesor Nizar Ali, dan Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Travel Haji dan Umroh, Bapak Fuad Hasan Masyur. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andro. Baik, saya langsung ke Prof. Nizar. Apa sebenarnya pertimbangan tahun ini penyelenggaraan haji 2020 dibatalkan? Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore para pemirsa TV One yang berbahagia. Memang kita baru saja tadi pagi Menteri Agama telah menyampaikan keputusan yang bersejarah melalui keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Hal ini dikarenakan yang utamanya sebenarnya adalah sampai hari ini pemerintah Arab Saudi itu belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Ini bisa kita maklumi karena memang pemerintah Arab Saudi juga sama dengan negara-negara yang lain masih dalam suasana penyebaran penanganan wabah virus COVID-19, dan sampai hari ini kasus yang terjadi virus corona di Arab Saudi itu jumlah 87.142 kasus, di mana 22.311 itu positif, lalu yang meninggal 525, yang sudah sembuh 64.306. Lah inilah kemudian ini membawa implikasi bahwa pemerintah Indonesia memahami jika Arab Saudi hingga saat ini belum membuka akses tersebut. Pasalnya hingga saat ini tadi wabah Covid masih merebah di Arab Saudi dan juga menjadi pandemi yang belum dicabut oleh WHO sebagaimana pemerintah Indonesia. Karena itu sangat jelas bahwa pemerintah sangat menghargai dan memahami keputusan Arab Saudi yang belum membuka akses pelayanan ibadah haji untuk Indonesia dan umumnya untuk negara-negara di dunia ini. Apalagi aspek yang krusial karena terjadi pandemi ini adalah faktor aspek keselamatan atau kesehatan yang dalam bahasa agama kita sebut dengan istitoah amniyah. Inilah yang menjadikan pertimbangan kenapa itu. Ya, siap. Artinya tahun ini betul-betul bukan inisiatif dari pemerintah Indonesia, hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi mengenai haji ini. Bukan begitu. Jadi sampai hari ini Arab Saudi itu belum membuka akses pelayanan ibadah haji. Karena apa? Karena faktor keselamatan jamaah yang berada dalam suasana penyebaran COVID. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor karena waktunya sangat mendesak, karena rencana semula perjalanan ibadah haji itu tanggal 26 Juni kloter pertama, sementara saat ini ada posisi tanggal 2 Juni, maka ini hanya membutuhkan waktu sekitar 24 hari. Padahal proses-proses persiapan itu sangat banyak sekali. Ya, apalagi di suasana ini nanti ada protokol kesehatan, kemudian ada proses-proses pembuatan visa, layanan-layanan juga belum diberi kepastian karena hanya baru semacam booking saja, belum ada transaksi keuangan, sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum ditambah lagi ketika layanan kontrak itu sudah dilakukan, harus memasukkan dokumen-dokumen itu kepada e-Hajj. Ini yang menyebabkan kemudian kita tidak cukup waktu untuk melakukan itu. Tapi faktor utamanya adalah akses sampai sekarang belum dibuka. Baik, Prof. Nizar. Untuk pelayanan ibadah haji di Arab Saudi.
Saya ke Pak Haji Fuad. Pak Fuad, ini asosiasi mengetahuinya secara mendadak atau dari jauh hari sudah tahu kabar mengenai pembatalan penyelenggaraan haji dari Indonesia ke Arab Saudi ini? Kalau baru tahunya tadi, pengumuman resmi dari pemerintah baru tadi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu. Perlu saya sampaikan bahwa kami baru mengetahui, maka hari ini semua ketua-ketua asosiasi, saya akan memperkenalkan dulu supaya paling tidak pemerintah juga mengetahui. Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen sudah hadir juga di forum ini. Di samping kanan saya ada Saudara Baluki dari Ketua Himpu. Di samping kiri saya ada Ketua Asporindo yaitu Lukman Nyakmat. Di belakang saya ada Pak Asrul Asistaba dari Kesturi. Dan ada Ketua Bidang Haji dari Ampuri yaitu Bapak Ismail Adhan. Jadi kami di sini apapun yang kami bicarakan dalam forum ini adalah putusan-putusan bersama. Dan alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh tadi pemerintah, kami bisa memahami. Karena kami mengetahui bahwa situasi dan kondisi saat ini baik di Saudi Arabia maupun di Indonesia, dan kita mengetahui bersama bahwa pemerintah Saudi Arabia tadi kita sudah dengar belum memutuskan apakah penyelenggaraan haji ini jadi, dan waktunya persiapan-persiapan yang kami mengetahui memang sangat riskan sekali karena kebiasaan daripada pemerintah Indonesia memberangkatkan haji pada waktu akhir daripada Syawal. Padahal kita mengetahui bersama pada hari ini adalah tanggal 10 Syawal. Jadi waktu memang juga sangat mepet. Dan kedua, masalah kondisi jemaah itu sendiri. Kondisi Mekah Madinah, khususnya ketika jemaah tawaf maupun sa'i, maupun ketika mereka berada di Musdalifah, di Mina maupun di Arafah, untuk menjaga jarak itu memang agak berat, tidak bisa terhindar karena khususnya kondisi di Mina memang sangat memprihatinkan, dan tes yang akan diberikan ke Indonesia walaupun mereka nantinya memberikan potongan pemberangkatan hanya 50% atau 60%, kondisi di sana masih tetap kondisi di Mina tidak memenuhi standar daripada yang sudah digariskan oleh standar COVID 2019 ini. Baik Pak Fuad. Sesaat lagi di Kabar Petang pemirsa, ini perlu dijawab juga oleh Prof. Nizar, skenario apa yang akan disiapkan pemerintah usai adanya pengumuman pembatalan haji ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.